Sobat Museum di seluruh Indonesia, ketemu lagi kita di workshop Edukit. Kali ini saya Desta, seniman dan pengrajin perhiasan dari Jogja, dari Sasnes Handmade of Accessories, bekerja sama dengan Museum Nasional Indonesia akan membuat workshop aneka kreasi gelang dari biji-bijian dan bahan alam yang ada di sekitar kita. Pertama-tama kita akan mencoba mengenali bahan di sekitar kita yang bisa kita gunakan sebagai gelang atau kalung nantinya. Ini kita mulai dari ini. Sebetulnya ada banyak ya, cuma ini saya ambil beberapa aja. Ini ada biji jali-jali, banyaknya di sawah. Bentuknya pohonnya kurang lebih seperti rumput, seperti padi gitulah. Nanti kalau sudah tua warnanya akan putih keabu-abuan. Ini yang bisa kita pakai untuk dirangkai jadi aksesoris. Lalu biji jenitri atau rudraksa. Ini banyak orang menggunakannya untuk aksesoris, bahkan sudah diekspor juga ke luar negeri, ke India dan segala macam. Itu di sana juga sama, akan digunakan sebagai aksesoris. Kalau di sini mungkin salah satunya kita bisa nyari di daerah Kebumen, itu banyak sekali. Pengolahannya dia biji jenitri diambil dari pohon, kemudian dikeringkan sampai kisut dan coklat seperti ini, nanti awet sekali. Kemudian di tengahnya bisa dilubangin. Beli yang sudah dilubangin juga sudah banyak, nanti bisa beli online. Lalu ada batok kelapa, banyak banget tentunya di Indonesia, dan ada pengrajinnya yang membuatnya untuk kancing baju. Ini bisa kita rangkai untuk aksesoris juga. Lalu ada biji saga, warnanya merah, ini menarik sekali. Pohonnya besar, biasanya dipakai untuk perindang pohon. Kita bisa cari di Pulau Jawa ada, di luar Jawa pastinya juga ada. Kita cari yang kering ya, biasanya yang udah jatuh dari pohon tuh warnanya merah, memang sudah bisa kita pakai. Lalu untuk yang tinggal di pesisir pantai pasti banyak menemukan kerang. Nah, itu kerang bisa kita juga rangkai nantinya jadi aksesoris. Lalu biji kopi, mungkin teman-teman selama ini berpikir kopi hanya bisa kita minum, padahal ini bisa kita rangkai dengan aneka bahan ini untuk menjadi aksesoris dan baunya sangat aromaterapik sekali. Itu hanya beberapa, jadi nanti teman-teman bisa cari di sekitar teman-teman sendiri bahan-bahan alam apa yang bisa dirangkai menjadi ciri khas daerah kalian yang unik. Pastinya akan menarik untuk kita pakai dan jadi ciri khas aksesoris kita. Kita pertama-tama bikin gelang yang seperti ini, bisa di-adjust, dibesarin untuk masukin tangan dan dikecilin. Bahan yang lain yang diperlukan selain biji-biji untuk jadi kayak manik-maniknya, ini ada tali kulit, ukurannya kurang lebih 1,5 mili sampai 2 mili. Kalian bisa dapatkan di toko online dengan pesannya juga secara online. Alat bantu berikutnya sedotan, nanti untuk membuat ini tali simpulnya ini kita menggunakan ini, lalu gunting. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita mulai ya. Kita siapkan dulu talinya, panjangnya secukupnya. Kita pilih bahannya, misal ini biji jali-jali. Nah, biji jali-jali itu kan sebetulnya sudah ada lubangnya alami, jadi tinggal kita bersihin aja bagian dalamnya pakai pinset atau pakai alat bantu, mungkin kawat kayak gitu. Kita gunting ujungnya benang, sedikit runcing agar memasukkannya lebih mudah. Kita berkreasi dengan bahan yang kita punya, mungkin
Kita akan kombinasi dengan bahan yang lain, biji saga atau kopi atau apapun yang kita rasa kombinasinya menarik dan cantik. Tidak terlalu cantik sebetulnya, ini untuk cowok juga bisa pakai. Seperti ini sudah cukup. Nah, kita step berikutnya untuk membuat tali simpulnya seperti ini. Kita perkirakan lingkar yang kita butuhkan sekian, nanti bisa diukur sendiri di pergelangan tangan teman-teman. Membuat tali simpulnya kita pakai alat bantu ini, sedotan. Oke, kita mulai step by stepnya. Kita lingkarkan mengelilingi dari sedotannya sebanyak mungkin 4 atau 5. Lalu kita masukkan ke dalam sedotannya untuk ditarik. Kita dorong pelan-pelan. Seperti ini. Kita dekatkan. Nah, ini sudah menjadi tali simpul. Kemudian yang sebelahnya sama stepnya, tempelkan sedotannya, lalu dari ujung dalam kita lingkarkan mengelilingi sedotan. Kalau yang sebelah tadi sebanyak 5 kali, kita juga sama mengelilinginya kurang lebih sebanyak 5 kali. Lalu kita masukkan dari belakangnya ke depan. Sedotannya kita tarik, tapi ini jari jangan kita lepaskan dari talinya biar yang sudah kita putar tadi tidak lepas. Kita tarik pelan-pelan. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk ujungnya biar tidak lepas bisa dikasih lem atau dibakar dikit, tapi kalau saya lebih aman disimpul aja seperti ini, simpul biasa seperti ini, lalu dipotong. Yang sebelah sama disimpul saja, lalu kita potong. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini, teman-teman museum. Gampang ya, kalian pasti bisa bikin ini di rumah. Gelang yang berikutnya, gelang dengan benang jahit. Kita menggunakan teknik kepang. Untuk talinya kita menggunakan benang jahit seperti ini, pastinya di rumah tersedia banyak. Atau kalau mau beli lagi agar warnanya macam-macam, warna-warni, bisa kalian cari sendiri. Ini kita ambil tali benangnya, panjangnya secukupnya untuk nanti dikepang, dan untuk adjustment gelangnya bisa dilebarin, bisa dikecilin. Lalu untuk ujungnya agar nanti bisa dimasukkan ke dalam lubang biji-bijian atau manik alam yang kita pakai, kita bisa menggunakan lem. Ini lem fork, lem kayu, lem kertas, lem multiguna. Lalu kita tunggu sampai mengering karena agar kita dapatkan ujungnya yang keras. Seperti ini yang sudah mengering dan kaku ujungnya, sehingga bisa kita nanti masukkan ke dalam lubang biji-bijian. Kita rangkai dengan kombinasi sesuai keinginan kita yang menarik seperti apa dari biji-biji yang kalian punya di rumah. Lalu kita taruh di tengah. Setelah itu kita ikat, kurang lebih posisinya pas di tengah ya. Kita ikat saja agar
ini manik-manik biji-bijiannya ini tidak berpindah-pindah, sehingga nanti pada saat pengepangan dia tidak bergerak kemana-mana, memudahkan kita mengepang. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya akan kita kepang. Ujungnya kita ini dulu, yang tadi dilem juga kita potong karena nanti untuk dikepang. Alat bantu untuk kepang, kita menggunakan papan clipboard dan cepitan seperti ini agar nggak bergerak-gerak pada saat kita mengepang. Kita kepang seperti ini seterusnya sampai panjangnya kurang lebih cukup untuk melingkar di pergelangan tangan kita. Kurang lebih jika panjangnya dirasa sudah cukup, nah ini langsung kita matikan dengan tali simpul. Selanjutnya kita kepang juga untuk sisi sebelahnya, sama seperti tadi, dikepang dengan panjang yang sama. Nanti ujungnya di tali simpul juga. Setelah kedua belah tali dikepang selesai seperti ini, udah di tali simpul, lalu kemudian kita akan menghubungkan dua sisi ini, digabungkan. Nanti kita ikat dengan namanya teknik tali makram. Kita potong sisanya. Nah, ini untuk mengikat kedua belah sisi dengan teknik makram. Seperti ini tekniknya. Pertama kita ikat seperti biasa. Seperti ini. Lalu dimulai dari sisi kiri. Kita seberangkan tapi lewat belakang. Lalu sisi kanan kita seberangkan tapi melampaui dari atasnya. Seperti ini, lalu kita ikat. Kemudian baliknya lagi, sisi kanan lewat bawah, sisi kiri menyeberang di atasnya. Kita tarik, kita ketatkan. Kita ulang beberapa kali sampai kita rasa udah cukup. Yang penting fungsinya adalah untuk menggabungkan kedua sisi ini agar nanti bisa dilebarkan dan dikecilkan tali gelangnya. Lalu ujungnya nanti kita talikan simpul agar tidak lepas. Tali simpul seperti biasa. Oke, seperti ini. Agar tidak mudah lepas, kita bisa kasih lem. Tunggu sampai dia mengering juga nanti. Lalu sisanya kita potong. Seperti ini jadinya. Gelang sudah bisa kita pakai dengan dilebarkan, lalu nanti ditarik untuk dikecilkan. Selesai, jadilah kreasi gelang kita dari bahan lokal yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman tadi sudah melihat cara membuat gelang dari aneka bahan. Sekarang kalian ikuti tantangan dari Museum Nasional Indonesia untuk berkreasi dari bahan yang ada di sekitar kalian. Aku tunggu ya.